adalah mengenai pengertiannya saja ya. Pengertiannya adalah suatu persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan fungsi yang belum diketahui, yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan turunan-turunannya terhadap variabel bebas. Nah, itu pengertian dari persamaan diferensial. Nah, jenis-jenisnya ada persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial. Nah, di persamaan diferensial itu ada yang disebut orde atau tingkat yang dinyatakan dengan n. Nah, orde atau tingkat persamaan diferensial itu adalah ditentukan oleh turunan tertinggi pada persamaan tersebut. Ada lagi yang disebut derajat atau degree. Derajat dari persamaan diferensial biasa ditulis K, itu ditentukan oleh pangkat dari turunan tertinggi dari PD atau persamaan tersebut. Ya. Jadi ordenya dari turunan tertinggi, kemudian derajat atau degree-nya pangkat dari turunan tertinggi tersebut. Contoh-contoh PD biasa dilihat di sana. Contoh pertama, nah itu turunan tertingginya adalah 2 ini. Turunan tertingginya 2. Jadi orde 2. Di turunan tertinggi itu pangkatnya 1 kan? Jadi PD yang nomor 1 itu adalah persamaan diferensial orde 2 derajat 1. Kemudian contoh kedua, ini masih persamaan diferensial biasa ya. Contoh kedua, turunan tertingginya adalah 3 ini. Nah, ini turunan tertingginya 3. Kemudian di turunan tertinggi itu ada pangkat 2 tadi ya. Udah tertutup di situ. Jadi disebut orde 3 derajat 2 ya. Begitu juga contoh 3. Turunan tertingginya adalah 3 lagi di sini. Di turunan tertinggi itu pangkatnya 1. Jadi orde 3 derajat 1. Nah, itu contoh PD biasa. Contoh PD parsial di bawahnya itu kenapa disebut PD parsial? Karena di notasinya saja sudah kelihatan itu parsial. Jadi lebih dari 1 variabel atau 2 variabel lebih gitu, itu PD parsial. Nah, itu beberapa pengertian tentang persamaan diferensial dan istilah-istilah yang ada dalam persamaan diferensial. Nah, berikutnya cara membuat persamaan diferensial. Untuk materi persamaan diferensial dasar di mata kuliah ini, mata kuliah persamaan diferensial dasar, membuat PD itu tidak menjadi fokus utama, tapi di sini diberikan contoh untuk membuat sebuah persamaan diferensial. Di situ contoh pertama. Contoh pertamanya, carilah persamaan diferensial dari himpunan garis lengkung 1, 2, 3 itu ya. Nah, di nomor 1 dari persamaan Y sama dengan C E pangkat min X, C E pangkat min 4X, ada satu konstanta C di situ. Maka diperlukan 2 persamaan untuk membuat PD-nya, persamaan diferensialnya. Ya. Silakan disimak di sana. Dari Y sama dengan C E pangkat min 4X, kita buat C-nya dari itu adalah, nah ini C-nya. Nah, turunan dari Y sama dengan C E pangkat min 4X, DY DX sama dengan, ingat, turunan dari E adalah E juga. Turunan pangkatnya adalah min 4 E C E pangkat min 4X. Nah, C-nya, C itu diganti dengan ini ya. Maka didapatlah persamaan DDX sama dengan min 4Y atau DY DX
plus 4Y sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut persamaan diferensial. Nah, yang akan dibahas pada materi persamaan diferensial dasar ini adalah yang diketahuinya itu adalah persamaan diferensial ini. Kemudian yang dicari adalah persamaan ini tadi. Nah, ini disebut, kalau kebalikannya disebut solusi umum. Nah, untuk membuktikan di contoh satu ini saja ya, nanti tidak setiap kita menyelesaikan persamaan diferensial kita balik lagi dengan integral. Karena untuk contoh satu ini saja didapatkan persamaan diferensial dy dx plus 4y sama dengan 0 atau dy dx sama dengan min 4y, itu kalau dibalik berarti diintegralkan kan. Nah, hasilnya itulah yang disebut solusi umum. Nah, ini yang solusi umum. Kita coba untuk membalikkan dari yang disebut kita dapatkan tadi persamaan diferensial yang dicari tadi, coba dibalik hasilnya adalah solusi umum, yaitu ini tadi ya. dy dx sama dengan min 4y. Silakan di situ dilihat. Dibagi y, integralkan, integral 4 dx. Nah, didapatlah y sama dengan ce pangkat min 4x. Nah, inilah yang disebut solusi umum dari PD ini tadi. Kebalikan dari yang mencari PD tadi. Nah, untuk berikutnya di materi-materi pertemuan berikutnya yang diketahui adalah persamaan diferensial ini. Dicari solusinya ini ya, begitu. Kemudian contoh 2. Contoh 2 membuat persamaan diferensial juga. Ya, itu silakan dibaca ya. Ada konstantanya 2, A dan B. Jadi diperlukan 3 persamaan, diturunkan ya. Diturunkan, kembali lagi didapatkan Y-nya sama dengan A sin 3X plus B cos 3X, dimasukkan lagi. Jadi didapatlah ini persamaan diferensial, solusi persamaan diferensial yang dicari ini adalah D2Y dx kuadrat plus 9y sama dengan 0. Tidak usah dibalik lagi, hasilnya harus ini ya. Tadi itu contoh yang satu saja. Begitu juga contoh 3 membuat PD persamaan diferensial. Nah, ini yang dicari, didapatkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya yang dibahas pada materi kuliah persamaan diferensial dasar ini adalah PD orde 1 semua. Jadi yang dibahas pada PD mata kuliah persamaan diferensial dasar ini adalah tentang PD atau persamaan diferensial orde 1 semua. Untuk yang lainnya itu dibahas pada persamaan diferensial lanjut. Nah, itulah pertemuan pertama untuk persamaan diferensial dasar ini.